Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kenalkan, nama saya Soleh Hudi Pratama. Saya dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, Prodi Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan materi entrepreneurship semester 3. PM saya 988 240 512 0111 032 dengan dosen pengajar Bapak Suka Prayanta, dia PD PIS. Entrepreneurship atau kewirausahaan adalah suatu proses penerapan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang berbeda dan memiliki nilai serta kemampuan menghadapi tantangan hidup dengan cara melihat peluang dari berbagai risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan. Entrepreneurship melakukan kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan sebagai dasar sumber daya, tenaga, tujuan siasat, kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan. Entrepreneurship menurut para ahli. Menurut Frances 2004, kewirausahaan adalah bentuk usaha untuk menciptakan nilai lewat pengakuan terhadap peluang bisnis, manajemen pengambilan risiko yang sesuai dengan peluang yang ada, dan lewat keterampilan komunikasi dan manajemen untuk mobilisasi manusia, keuangan, dan sumber daya yang diperlukan untuk sebuah proyek sampai berhasil. Kewirausahaan pada dasarnya adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Sifat-sifat entrepreneurship menurut Alma 2008. Seorang entrepreneur memiliki sifat-sifat bagi berikut. Yang pertama, percaya diri. Sifat utama dari percaya diri itu dimulai dari pribadi yang tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat dan saran orang lain, melainkan menggunakan sebagian saran tersebut sebagai masukan. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Sifat seorang entrepreneur tidak mengutamakan prestis dahulu, melainkan fokus kepada prestasi yang ingin dicapai. Yang ketiga, pengambilan risiko. Ciri pengambilan risiko berpengaruh penting dalam dunia wirausaha yang penuh dengan risiko dan tantangan. Hal penting ini yang harus diperhatikan adalah bahwa bagaimana seorang entrepreneur itu mengambil sebuah risiko dengan penuh pertimbangan. Yang keempat, kepemimpinan. Dalam diri seseorang mutlak memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik harus mendengar saran dan kritik dari bawahan atau dari orang demi kemajuan kinerja perusahaan. Yang kelima, keorisinalan. Yang dimaksud dengan orisinil adalah seorang entrepreneur tidak hanya mengekor pada orang lain, tapi memiliki pendapat sendiri. Ide yang orisinil ini mampu merealisasikan ide tersebut. Yang keenam, berorientasi pada masa depan. Seorang entrepreneur harus efektif, mempunyai visi ke depan. Sebab sebuah usaha bukan didirikan untuk sementara, tapi untuk selamanya. Untuk menyiapkan visi yang jauh ke depan, entrepreneur perlu menyusun rencana dan strategi. Yang ketujuh, kreativitas dan inovasi. Kreativitas merupakan kemampuan
mengembangkan ide yang baru, dan menemukan cara yang baru dalam melihat peluang ataupun problem yang akan dihadapi. Inovasi adalah kemampuan untuk menggunakan solusi kreatif dalam mengisi peluang sehingga dapat membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, manfaat entrepreneurship. Menurut Zimmer tahun 2008, terdapat beberapa manfaat dari entrepreneurship, yaitu bagi berikut. Yang pertama, peluang melakukan perubahan. Semakin banyak entrepreneur yang memulai bisnis karena mereka melihat peluang untuk melakukan perubahan yang menurut mereka paling penting. Entrepreneur mempunyai cara untuk mengungkapkan wujud kepedulian terhadap masalah-masalah sosial dan mempunyai keinginan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, peluang untuk mencapai potensi penuhnya. Bagi entrepreneur, tidak banyak perbedaan antara bekerja dan bermain. Keduanya sama. Mereka mengetahui bahwa batasan terhadap keberhasilan mereka adalah segala hal yang ditentukan oleh kreativitas, antusias, dan visi mereka sendiri. Yang ketiga, peluang untuk meraih keuntungan tanpa batas. Walaupun uang bukan daya dorong utama bagi entrepreneur, tapi keuntungan dari bisnis merupakan faktor motivasi yang penting untuk mendirikan perusahaan. Menurut penelitian dari Thomas Stanley dan William Danko, kebanyakan dari entrepreneur mencapai 2/3 dari jutawan Amerika. Sehingga entrepreneur adalah termasuk orang yang makmur. Yang keempat, peluang berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usaha. Pemilik bisnis menyukai kepercayaan dan pengakuan yang diterima dari pelanggan yang telah dilayani dengan setia. Peran penting yang dimainkan dalam lingkungan setempat serta kesadaran bahwa kerja memiliki dampak nyata dalam meluncurkan fungsi ekonomi merupakan sebuah imbalan. Yang terakhir, peluang melakukan sesuatu yang disukai dan bersenang-senang dalam mengerjakannya. Kebanyakan entrepreneur yang berhasil memilih dalam bisnis tertentu sebab mereka tertarik dan menyukai pekerjaan tersebut. Mereka membuat kegemaran mereka menjadi pekerjaan dan mereka senang bahwa mereka melakukan. Selanjutnya, tahapan menjadi entrepreneurship. Proses entrepreneurship diawali dengan suatu aksioma, yaitu adanya tantangan. Dari tantangan kemudian timbul gagasan, kemajuan, dan dorongan untuk berinisiatif. Yang tidak lain adalah berpikir kreatif dan bertindak inovatif, serta tantangan tadi teratasi dan terpecah. A. Tahap memulai. Tahap di mana seorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat tantangan atau peluang usaha baru, yang dilanjutkan dengan kemungkinan dan adanya keinginan untuk membuka usaha baru. Tahap ini juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, atau jasa atau usaha yang lain. B. Tahap melaksanakan usaha. Dalam tahap ini, seorang entrepreneur mengelola berbagai aspek yang terkait dengan adanya usaha. Mencakup aspek-aspek seperti menjalankan bentuk usaha, pembiayaan, sumber manusia, pemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. C. Tahapan mempertahankan usaha. Tahap ini ya tuh, biar ini apa? Iya, aku tuh lagi nge-record sih itu. C. Tahapan mempertahankan usaha. Tahap di mana entrepreneur berdasarkan hasil yang telah dicapai
melakukan analis untuk mengatasi segala masalah dan hambatan dalam menjalankan usaha. Entrepreneur yang berhasil adalah yang mampu mempertahankan usahanya dari segala hambatan, tantangan, dan masalah yang ada, sehingga usahanya dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, tahapan mengembangkan usaha. Tahap ini adalah di mana entrepreneur berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analis perkembangan dan inovasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dalam perkembangannya, bisa dengan memperbanyak relasi, memperbarui metode dan sistem, memperbaiki produk yang dihasilkan, memperbesar dan memperluas usaha, menambah kualitas, menambah pelayanan, menambah tenaga kerja. Dalam tahap ini, entrepreneur melakukan kontribusi ekonomi dalam jangka panjang terhadap manusia, alam, dan lingkungan. Dari manfaat pengembangan usaha ini dapat diperoleh secara jelas. Kontribusi untuk masalah lapangan kerja, yaitu akan ada penambahan tenaga kerja. Selanjutnya, pengertian segmentasi pasar atau market segmentation. Segmentasi pasar dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Segmentasi geografis, yaitu pembagian pasar yang dilakukan perusahaan berdasarkan wilayah geografis seperti negara bagian, provinsi, atau lingkungan rumah tangga. 2. Segmentasi demografis, yaitu pembagian pasar yang dilakukan perusahaan menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Yang ketiga, segmentasi psikografis, yaitu pembagian pasar yang dilakukan perusahaan berdasarkan gaya hidup atau kepribadian akan nilai. Yang keempat, segmentasi perilaku, yaitu pembagian pasar yang dilakukan perusahaan berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan konsumen terhadap suatu produk. Prosedur atau cara penentuan segmentasi pasar. Segmentasi pasar tersebut sangat penting dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pemasaran produk. Semakin akurat segmentasi pasar, maka semakin besar peluang kesuksesan bisnis yang dijalankan perusahaan. Ada 3 langkah dalam menentukan segmentasi pasar agar target yang diinginkan sesuai, yaitu yang pertama, tahapan survei. Perusahaan mengadakan wawancara pada konsumennya untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu, bagian produk perlu mengadakan focus group discussion atau GD untuk mendapatkan pemahaman atas motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk tahapan survei adalah kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data, brand awareness atau kesadaran merek, lalu cara pemakaian produk, dan media grafis responden. Yang kedua, tahapan analisis. Perusahaan menganalisis informasi yang telah didapat pada tahapan sebelumnya. Terdapat 2 analisis yang harus dikerjakan, yaitu analisis faktor, yaitu untuk mencari variabel-variabel mana yang berkorelasi tinggi. Yang kedua, analisis cluster, yaitu untuk menciptakan atau mengetahui masing-masing kelompok-kelompok besar yang memiliki perbedaan karakteristik. Tiga, tahapan pembentukan. Masing-masing kelompok segmentasi pasar tersebut dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, dan psikografis. Masing-masing segmen pasar dapat diberi nama berdasarkan sifat-sifat dominannya. Segmentasi pasar
dapat dibagi ke dalam 6 segmen pasar berdasarkan reaksi pasar, yaitu konsumen yang pasif dan senang tinggal di rumah, konsumen yang aktif dan gemar berolahraga, konsumen yang berkecukupan dan mempunyai kontrol diri dalam membelanjakan uangnya, konsumen pendukung kebudayaan, konsumen yang aktif dan senang tinggal di rumah, dan konsumen yang aktif mengikuti kegiatan bermasyarakat. Syarat-syarat segmentasi pasar yang efektif. Segmentasi pasar yang penting dilakukan agar perusahaan mampu memasarkan produknya secara tepat sasaran. Jika perusahaan melakukan segmentasi pasar yang tepat, secara tidak langsung, perusahaan turut dapat meningkatkan efektivitas pemasaran produk perusahaan. Tidak semua pelaksanaan penentuan segmentasi pasar itu bermanfaat. Untuk itu, agar efektif, segmentasi pasar harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dapat diukur, yaitu daya beli masyarakat dan profil segmen dapat diukur. Kedua, besar, yaitu segmen yang ceruk pasar cukup besar sehingga cukup menguntungkan dengan program pemasaran yang akan dirancang perusahaan. Yang ketiga, dapat diakses, yaitu segmen pasar dapat dijangkau oleh perusahaan secara efektif. Yang keempat, dapat dibedakan, yaitu segmen-segmen secara konseptual dapat dikategorikan dan memiliki marketing mix bauran pemasaran yang berbeda. Kelima, dapat diambil tindakan, yaitu program-program pemasaran cukup efektif dan dapat dirumuskan untuk menarik dan melayani segmen-segmen tersebut. Cara memilih strategi pasar yang cocok. Dapat menyalakan usahanya. Perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pilihan pola strategi segmentasi pasar yang cocok, yaitu 1. Konsentrasi segmen tunggal. Perusahaan dapat memilih sebuah segmen pasar tunggal, tentunya dengan kelebihan dan kekurangan yang akan didapat. Adapun kelebihan dari segmen pasar tunggal yaitu 1. Memulai pemasaran yang terkonsentrasi pada segmen tunggal. Perusahaan akan lebih terfokus pada kebutuhan segmen tersebut dan memiliki posisi pasar yang kuat di segmen tersebut. Kedua, perusahaan dapat menghemat biaya operasional karena adanya spesialisasi produksi, kontribusi, dan promosinya. 3. Jika perusahaan tersebut menjadi pemimpin segmen tersebut, perusahaan dapat menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang tinggi. Sementara itu, kekurangan dari segmen pasar tunggal yang diambil perusahaan adalah jika segolongan konsumen mendadak berhenti membeli atau adanya pesaing yang masuk dan menyerang segmen tersebut. Maka penghasilan perusahaan yang memproduksi produk tersebut menurun tajam. Dengan kekurangan ini, banyak perusahaan lebih suka beroperasi untuk menjangkau segmen pasar di lebih dari satu segmen. Selanjutnya, yang kedua, realisasi selektif. Pada pola strategi ini, perusahaan memilih jumlah segmen, di mana secara objektif masing-masing segmen tersebut menarik dan memadai. Strategi cakupan multisegmen dalam realisasi selektif ini memiliki keuntungan pendiversifikasian risiko usaha yang masing-masing berpotensi untuk menghasilkan uang atau pendapatan.
Yang ketiga, spesialisasi produk. Perusahaan berkonsentrasi untuk menghasilkan produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen pasar. Melalui strategi spesialisasi produk ini, perusahaan akan dapat membangun reputasi yang kuat di bidang produk tertentu. Namun, kekurangannya adalah produk tertentu tersebut mungkin saja akan tergantikan oleh produk yang sejenis yang lebih cepat. 4. Spesialisasi pasar. Pada pola strategi ini, perusahaan akan berkonsentrasi untuk menyediakan berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Melalui strategi spesialisasi pasar ini, perusahaan akan mendapat reputasi yang kuat karena mengkhususkan diri dalam melayani kelompok pelanggan itu dan menjadi saluran pemasaran bagi semua produk baru yang mungkin digunakan oleh kelompok pelanggan. 5. Cakupan seluruh pasar. Perusahaan berusaha menghasilkan berbagai macam produk yang dapat digunakan untuk seluruh kelompok pelanggan dengan menyediakan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Biasanya, strategi ini hanya dilakukan oleh perusahaan yang sangat besar karena membutuhkan modal yang besar. Itulah ulasan mengenai apa yang dimaksud segmentasi pasar. Untuk melakukan pemasaran yang efektif, perusahaan harus memahami kebutuhan dan keinginan konsumennya. Sebuah perusahaan perlu melakukan segmentasi pasar guna untuk menyediakan kebutuhan dan keinginan konsumennya yang bervariasi. Lalu benchmark market. Corporate Finance Institute menjelaskan bahwa istilah beachhead berasal dari strategi militer untuk menaklukkan area lawan yang paling kecil terlebih dahulu. Dari sana, mereka memperkuat pertahanan, mengatur strategi, lalu berlanjut mengincar teori yang lebih luas lagi. Kalau dalam bisnis, beachhead market adalah segmentasi yang dituju oleh sebuah bisnis atau perusahaan sebagai sebuah strategi penetrasi pasar yang lebih kecil. Cara menjalankan strategi beachhead. Pertama, cari segmen pasar yang paling memungkinkan. Langkah pertama ketika ingin menggunakan strategi beachhead adalah dengan mencari market yang paling memungkinkan. Biasanya, kelompok yang menjadi target adalah mereka yang sudah menjadi pelanggan atau produk atau kategori serupa. Kamu juga bisa memilih segmen pasar berdasarkan faktor geografis, karakteristik pelanggan, dan lain. Kedua, fokus pada target pasar. Saat sudah menentukan budget market yang diinginkan, coba untuk fokus kepada segmen itu saja. Seperti yang disebutkan di awal, penggunaan strategi ini memang ditujukan untuk mendominasi pasar yang kecil dulu. Maka dari itu, fokus di segmen yang telah ditentukan agar hasil optimal dan sesuai dengan yang ditargetkan. Selanjutnya, yang ketiga, manfaat word of mouth marketing. Mengoptimalkan word of mouth marketing pada market yang ditargetkan adalah salah satu kunci kesuksesan strategi beachhead. Pasalnya, kamu bisa berada di pasar yang benar-benar tersegmentasi. Tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu besar. Untuk menjadi besar,
tanpa mengeluarkan banyak biaya. Pastikan pelangganmu membicarakan produk yang dibeli. Yang keempat, sempurnakan strategi hingga mencapai target. Terakhir adalah terus sempurnakan strategi yang digunakan sampai akhirnya bisa berpindah ke pasar yang lebih besar lagi. Kalau sudah sukses di budget market, pasti ada rasa ingin memperpanjang kesuksesan itu. Namun, ingatlah tujuan awal ketika menargetkan pasar tersebut, jangan sampai terlena dan jadi mandek. Di situ itu saja. Terus terapkan prinsip trial and error sampai akhirnya menemukan formula sempurna yang bisa membawamu ke tujuan akhir. Lalu build and user profile. Calculate the TAM. Profile the person. Apa itu TAM? TAM atau Total Addressable Market mengacu pada permintaan pasar total atau peluang pendapatan yang ada dalam pasar untuk penawaran tersebut. TAM sama dengan 100% dari jumlah orang yang ada di pasar. Secara sederhana, TAM terdiri dari setiap orang yang dapat membeli penawaran atau jumlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh bisnis dengan menjual penawaran mereka. TAM adalah angka yang signifikan. Itu tidak dibatasi oleh batasan selain penawaran. Tidak mempertimbangkan persaingan, batasan bisnis, batasan geografis, atau faktor apapun yang dapat menghentikan bisnis untuk menjangkau dan menjual ke pasar. Misalnya, Uber, total pasar yang dapat dialamatkan adalah pasar taksi global. Total pasar yang ada juga disebut total pasar yang tersedia, membantu bisnis mengidentifikasi seberapa besar peluangnya dan berapa banyak pendapatan yang dapat dihasilkan dengan penawaran jika 100% pasar tercapai. Ini membantu menentukan potensi pasar untuk berkembang, kelayakan konsep bisnis, dan upaya dan pendapatan yang mungkin diperlukan untuk beroperasi di pasar. Lalu, selanjutnya itu SAM. Apa itu SAM? SAM adalah Serviceable Available Market atau pasar tersedia yang dapat dilayani, adalah bagian dari total yang tersedia yang sebenarnya dapat diperoleh bisnis. Ini adalah total volume penjualan dari penawaran tertentu yang dapat dijual oleh semua vendor dalam wilayah tertentu yang dapat dioperasikan. SAM sama dengan beberapa persen dari TAM yang ada dalam wilayah bisnis yang dapat dioperasikan. Ini menghitung semua faktor yang membatasi jangkauan ke total pasar, seperti batasan geografis, pembatasan demografis, pembatasan sumber daya, pembatasan regulasi, pembatasan budaya, dan pembatasan perilaku. Untuk Uber, pasar yang tersedia dan dapat diservis pada awalnya terbatas pada pasar taksi di Amerika Serikat dan penggunaan yang menggunakan ponsel cerdas. Yang selanjutnya, mengapa SAM sangat penting? Pasar tersedia
yang dapat dilayani adalah gambaran realistis dari pasar yang sebenarnya, dapat disadap setelah mempertimbangkan faktor pembatas yang tidak dapat diubah. Misalnya, jika sebuah bisnis membuat aplikasi seluler yang membantu orang tua menemukan anak-anak SAM, bukanlah jumlah total pengguna ponsel cerdas, melainkan orang tua dari anak-anak yang berusia 5-12 tahun yang menggunakan ponsel cerdas Android yang menyalakan versi terbaru. Ini saya mengasumsikan bahwa aplikasi tersebut khusus untuk smartphone Android saja. Yang seterusnya, apa itu SOM? SOM atau Serviceable Obtainable Market adalah bagian dari pasar yang dapat dilayani dan dapat dicapai secara realistis dalam jangka pendek. SOM sama dengan beberapa persen dari SAM yang dapat dicapai ini secara realistis dalam jangka pendek hingga menengah. Secara sederhana, SOM juga disebut pangsa pasar, adalah bagian realistis dari pasar pangkalan aktual yang dapat diperoleh bisnis selama beberapa tahun pertama operasi. Ini mempertimbangkan pembatasan kompetitif, keuangan, ceruk, dan berbagai sumber daya sambil memprediksi jangkauan realistis selama tahun-tahun awal beroperasi. Lalu yang seterusnya, mengapa menghitung SOM sangat penting? SOM sangat penting bagi para pendiri dan investor karena membantu bisnis menetapkan tujuan dan sasaran jangka pendek dan menengah yang realistis. Lalu membantu investor dan pendiri memahami potensi pasar dan membantu para pendiri memanfaatkan sumber daya mereka yang terbatas pada awal. Kesimpulannya, itulah pembahasan mengenai SAM, SAR, dan SOM secara mendalam. Ketiga hal ini sangat penting dikarenakan analisis pasar agar bisa mendapatkan gambaran yang jelas kemana produk atau layanan bisnis di pasar. Hal ini juga akan meminimalisir risiko terjadinya kegagalan kampanye pemasaran yang akan merugikan. Lalu, hard work and effort, kerja keras dan upaya. Kerja keras adalah kegiatan kerja yang dilakukan seorang secara sungguh-sungguh tanpa mengenal kalah dan menyerah hingga mencapai target yang sudah diinginkan. Seorang yang bekerja keras seringkali disebut sebagai workaholic. Mereka akan berusaha dan bekerja keras dengan baik dan upaya adalah suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar. Kegiatan ini memiliki banyak manfaat untuk mengembangkan diri orang lebih baik. Dan itu seorang yang bekerja keras memiliki ciri khas aktif dan menonjol dibandingkan karyawan lainnya. Ciri-ciri orang bekerja keras. Seorang dengan kerja keras yang tinggi memiliki karakter yang cukup menonjol berkat segala perjuangan dan ketekunan yang mereka lakukan dalam pekerjaan. Contohnya, 1. Memiliki inisiatif. Orang yang bekerja keras akan memiliki inisiatif yang tinggi. Mereka akan mengerjakan hal yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Troopers, jika memiliki kesulitan, mereka akan aktif bertanya pada rekan atau senior. Selain itu,
Orang yang bekerja keras akan memiliki inisiatif tinggi untuk mengembangkan diri lebih baik lagi. Yang kedua, pantang menyerah. Untuk mencapai tujuan hidup, tentunya banyak tantangan dan masalah yang menghampiri. Seorang pekerja keras tidak akan menyerah dalam menghadapi masalah dan menuntaskannya. Mereka sudah paham bahwa menyerah bukanlah sebuah solusi, melainkan menimbulkan. Yang ketiga, hargai waktu. Ciri-ciri yang mudah terlihat dari orang yang bekerja keras adalah menghargai waktu. Seorang yang bekerja keras akan tepat waktu dan disiplin saat memenuhi janji. Banyak orang yang berpikir bahwa keterlambatan dalam waktu sebentar bukan sebuah masalah. Namun bagi orang yang bekerja keras, keterlambatan akan menyia-nyiakan waktunya. Bagi mereka, waktu adalah untuk mengisi berbagai macam. Yang keempat, tekun. Para pekerja keras tentunya akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya dengan setiap perjuangan tidak didapat dengan instan. Dengan sikap pantang menyerahnya, mereka juga akan membuatnya tekun untuk mencapai tujuan dengan berbagai rintangan yang dihadapi. Kelima, memiliki motivasi. Dengan ketekunan pantang menyerah, tentunya para pekerja keras memiliki motivasi sukses untuk diri mereka dan berusaha jadi yang lebih baik. Mereka akan bekerja keras untuk tujuan yang saat mereka lelah, para pekerja keras akan mengumpulkan energi dan motivasi untuk kembali bangkit dan terus berusaha. Yang keenam, mengatur prioritas. Saat berkomitmen dengan tujuan yang mereka inginkan, seorang yang bekerja keras akan menentukan prioritas tentang berbagai macam hal yang akan mereka tahu. Semua aktivitas orang bekerja keras selalu direncanakan dengan matang agar selesai dan tepat waktu. Untuk mengatur prioritas, kalian harus mengatur jadwal kegiatan sehari dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan waktu. Yang ketujuh, dapat bekerja sama. Dengan sikap aktif dan mau bekerja sama, para pekerja keras memiliki inisiatif dan motivasi yang tinggi dalam mengerjakan segala tugasnya. Pekerjaan akan terasa lebih ringan dikerjakan bersama-sama untuk kebersamaan dalam kelompok. 8. Bisa diandalkan. Seorang yang bekerja keras tentunya bisa diandalkan dalam pekerjaan. Mereka memiliki sikap yang profesional agar bisa membantu rekan kerjanya. Pekerja keras akan berusaha untuk membuat dirinya menjadi bermanfaat bagi orang banyak dalam pekerjaan dan juga lingkungan berikut. Dan yang terakhir, berusaha mengevaluasi diri. Manusia tidak ada yang sempurna. Setiap insan memiliki kekurangan, termasuk pada kekurangan dari pekerjaan yang kita lakukan. Setiap orang mengalami masalah ini, namun orang pekerja keras akan menyikapinya dengan mengevaluasi diri dan berusaha untuk memperbaiki kekurangan agar bisa terus berkembang dengan memperbaiki diri secara konsisten, kesehatan, dan mudah bergerak. Selanjutnya, manfaat kerja keras. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ketika kamu lelah untuk bekerja keras, cukup ingat manfaat yang bisa kamu dapatkan di waktu yang akan. Yang pertama, menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif. Dengan bekerja keras, sikap kreatif dan inovatif akan muncul dalam dirimu untuk membangun bisnis dan pekerjaan yang kamu inginkan. Sikap ini akan muncul ketika kamu berhadapan
dengan masalah kantor, tugas yang jelas. Sikap kreatif dan inovatif lahir didukung oleh orang yang bekerja keras, memiliki kemampuan untuk maju dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, mau belajar hal baru. Seorang pekerja keras akan memiliki keinginan mempelajari hal-hal baru untuk terus mengimprovisasi diri lebih baik lagi. Rasa ingin belajar ini akan menjadi santapan yang sangat untuk memperluas wawasan. Yang ketiga, peluang kesuksesan. Semua perjuanganmu akan ada hasilnya jika kamu bekerja keras dan sungguh-sungguh. Maka peluang suksesmu akan semakin terbuka lebar. Kerja keraslah saat ingin mencapai dan menjadi orang. Yang keempat, menjadi lebih tangguh dan mandiri. Dengan bekerja keras, kamu akan menjadi pribadi yang tangguh dan memiliki mental yang kuat. Dengan ketemu rasa dan kamu tetap bekerja keras. Selain itu, bekerja keras juga akan membuatmu menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang. Akhir, hidup memiliki saat bekerja keras, punya hidupmu mikir dan lebih kamu sudah memahami apa yang ingin kamu capai dengan bekerja keras agar bisa mendapatkannya. Ada sedikit tambahan dari market segmentation. Step yang pertama itu brainstorming antara market. Lalu yang pertama, kedua, list 6 sampai 12 market. Yang ketiga, melakukan riset pasar dari mata. Memulai bisnis harus memerlukan inovasi agar customer dengan hal baru dan agar bisa bersaing dengan. Ketika memulai bisnis perlu memerlukan founder karena akan sangat membantu dalam bisnis. Ini ada cara besar. Lakukan riset. Yang pertama, lakukan riset antara. Kedua, walaupun ada merek sama, diusahakan memiliki potensi atau hal unik agar. Yang keenam, yang ketiga, cari 6 sampai 12 potensi market. Itu siapa? Yang keempat, pikirkan matang-matang ide, produk, target pasar, visi, tim, investor, CEO, dan lalu membuat pasar baru yang akan berbeda. Target pasar atau customer, misal menengah ke atas. Kedua, fokus pada target pasar atau customer dan kerja keras untuk identifikasi dan memahami customer melalui riset. Catatan, tidak boleh menganggap pelanggan adalah karena membuat tidak fokus pada titik. Lalu yang kedua, tambahan tentang TAM. Tujuan adalah bagaimana menentukan secara kuantitatif berapa besar pasar. Prinsip fundamental sangat penting untuk tahu dari awal ukuran pasar yang kita targetkan. Mungkin saja kita bisa memodifikasikan seiring berjalannya waktu. Akan tetapi akan lebih bijak
jika memikirkan tentang peran lebih awal. Cara menghitung saham. Yang pertama, ketika kita tahu siapa head marketnya, maka kita akan bisa mengetahui berapa saham. Saham ini adalah pendapatan tahun yang dirupiahkan dan mungkin akan didapatkan oleh kita apabila pasar tersebut telah 100% kita kuasai. Menghitung saham, berapa jumlah orang yang menjadi head dan berapa uang untuk membeli produk kita. Ini ada bottom up analysis. Yang pertama, cara yang paling baik untuk menghitung endorse. Kedua, semakin kita tahu, maka kita akan semakin spesifik dan kita semakin tahu siapa yang paling potensial. Dan ada top down analysis. Yang pertama, top down analysis bersumber dari penelitian. Yang kedua, sebagai complementary atau pelengkap data kita benar. Berapa tam yang ideal? Tam yang ideal itu tam yang kurang dari 5 juta dolar tahun. Mungkin cukup sekian dapat dari